Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhal muslimun wal muslimat wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amil garra wa alaihi tatara wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bijazil bushra wa ala alihi wa ashabihi dhakirin allaha fis sirri wal jahra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli syaddid lisani wahdi qalbi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz, para sesepuh dan pengurus panitia acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang saya hormati dan yang saya cintai, dan semua mustami'in, mustami'at, mukminin, mu'minat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini, pada malam yang penuh rahmat ini, pada malam yang penuh hidayah ini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hujan rahmat kepada kita semua, mencurahkan hujan maghfirah kepada kita semua. Mudah-mudahan duduknya kita ini, berkorbannya kita ini menjadi wasilah buat kita semua untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak, teteh-teteh dan aa, mudah-mudahan semuanya dan kita semuanya dan orang kita cintai semuanya mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya sebagai penutup daripada acara yang penuh barokah ini, mudah-mudahan penutup di setiap perkara kita, penutup di setiap urusan kita, penutup di setiap gerak-gerik kita, bahkan penutup daripada umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Pengajian ini ditutup dengan husnul khatimah, yaitu mendapatkan cita-cita kita semua dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga kita yang paling akhir mudah-mudahan ditutup dengan husnul khatimah. Karena kita hidup di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala ini sehakikatnya bukan memberikan satu keluasan untuk kita untuk bersenang-senang, tidak. Allah taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanukum amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Kenapa kok disebutkan kematian dulu, padahal kita hidup dulu sebelum mati, kan? Karena ini menekankan kepada kita bahwa kita semua akan meninggal. Nanti besok, lusa, atau tahun depan
pasti kita akan meninggal. Tapi insya Allah yang hadir di sini semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah yang hadir di semua dan orang yang kita cinta semua mudah-mudahan diberikan panjang umur Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saya lihat di Masjid Ciromet ini betul ya, sebulan sekali mengadakan pengajian umum. Insyaallah mudah-mudahan semua masuk hadis Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang disampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Ustaz Imam Al-Hafidhil Muslim Al-Qutbatur Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih, man talabal ilma fi kulli syahrin atalallahu umrah wa wassa'a rizqahu wa amatahu ala husnil khatimah. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang belajar ilmu walaupun sebulan sekali, ilmu yang bisa menambahkan ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa mensohehkan ibadah kita kepada Allah, ilmu yang bisa membersihkan hati kita, dan ilmu yang bisa mensohehkan akidah kita. Barang siapa yang belajar ilmu tersebut dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah SAW, pasti, ingat, pasti Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya. Kenapa kok saya katakan pasti? Karena di dalam redaksi hadis ini, perhatikan penting nih ya, tidak ada makna yang menunjukkan ragu-ragu ya, tidak ada redaksi makna yang menunjukkan kemungkinan, tidak. Di sini jelaskan man ta'allama man talabal ilma fi kulli syahrin atalallah. Barang siapa yang belajar ilmu sebulan sekali, seandainya alhamdulillah kalau ngaber sini berapa kali seminggu? Minimal seminggu sekali, insyaallah lebih-lebih lagi nih. Ya, jadi redaksinya tadi ini buat kabar gembira buat kita semua. Barang siapa yang belajar ya setiap sebulan sekali, atolallah, ini atola ini di dalam nahu disebut fi'lun madi. Fi'lun madi. Yang belum belajar nahu, belajar nahu sekarang. Jadi fi'il terbagi menjadi 3. Ada fi'lun madi, ada fi'lun mudhari', ada fi'l amr. Fi'il madi itu fi'il yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah lalu. Apa? Fi'il madi, fi'il yang menunjukkan kepada pekerjaan yang telah lalu. Kalau fi'il mudhari' itu fi'il yang menunjukkan sedang atau akan yang dilakukan. Kalau fi'il amr itu setiap perintah dari pekerjaan. Jadi fi'il ada berapa? 3. Lah, atalallah, atala yutilu itolatan itu fi'lun madi. Fi'il apa? Ayo belajar jadi santri pesantren ini ya. Belajar jadi santri pesantren, belajar mudah-mudahan dengan barokah maulid semua diberi paham, dimudahkan untuk memahami ilmu nahwu shorof. Karena ilmu nahwu shorof itu disebut ilmu alat. Ilmu apa? Ilmu alat. Kalau kita mau masak tanpa ada alat menjadi makanan tidak? Tidak. Atau di sini mungkin ada yang pekerjaan bengkel tanpa alat bisa mengotak-ngatik mesin tidak? Tidak. Lah, nahu ini ada ilmu alat yang untuk membuka atau mengotak-atik memahami masalah ilmu. Makanya guru saya Al-Alim Al-Alamah Muallim Abdul Mu'id Abbas beliau mengatakan bahwa kunci atau kadar kealiman seseorang tergantung daripada nahunya. Ya, makanya kita belajar nahu. Ya, walaupun nggak belajar secara total, kita belajar masalah fi'il. Fi'il terbagi menjadi berapa? 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il madhi itu fi'il yang menjelaskan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Apa? Fi'il madhi yaitu fi'il yang menjelaskan tentang yang telah dilakukan. Lah, redaksi hadis tadi, barang siapa yang belajar sebulan sekali, apalagi setiap hari, masya Allah, ya ini sudah jaminan husnul khotimah. Kalau orang belajar setiap hari, maka dijamin tidak ada keraguan, pasti dia akan meninggal dalam husnul khotimah. Matinya mati syahid, matinya mati sa'id. Kalau dia hidup dalam keadaan gembira, kalau mati dalam keadaan
syahid. Di dalam satu hadis lain mengatakan, ya, yang mana hadis ini pula disampaikan oleh maha guru saya, yang mulia Samatul Sadul Imam Al-Qutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Lughih, man wadhaba ala talabil ilmi in asya sa'idan wa in mata syahida. Siapa yang continue, yang istiqomah setiap hari, atau tidak seminggu sekali atau sebulan sekali, dia continue belajar terus, dijamin dengan 100% atau 1000% dia kalau hidup dalam keadaan gembira. Kalau dia hidup dalam keadaan gembira. Panjang umur, orang yang dikasih panjang umur gembira tidak? Gembira. Orang yang dikasih rezeki yang banyak gembira tidak? Gembira. Orang yang dikasih kesehatan gembira tidak? Gembira. Orang yang dikabul hajatnya gembira tidak? Gembira. Ini jaminan bagi orang yang continue menuntut ilmu agama. Man wadhaba ala talabil ilmi in asya sa'idan wa in mata syahida. Siapa yang continue dalam belajar ilmu agama, kalau dia hidup pasti hidupnya dalam keadaan gembira. Kalau dia meninggalnya pasti dalam keadaan syahid. Paham? Nah, jangan tinggalkan majelis ilmu. Kembali kepada tadi, bahwa ya, redaksi hadis tadi menunjukkan barang siapa yang belajar ilmu agama sebulan sekali, Allah Ta'ala atolallahu umroh. Apa atola? Fi'lun madi. Atola yutilu itolatan, itu atola fi'lun madi. Loh, ini penjelasan Nabi atolallah. Ya, ini menurut secara ilmu nahu akan atau sudah dipanjangkan. Paham gak ini maksudnya? Atola itu fi'lun madi. Fi'lun madi itu fi'il yang menjelaskan tentang pekerjaan yang telah lalu. Lah, redaksi hadisnya atolallah, Allah Ta'ala telah memanjangkan. Kan gitu artinya kan ya? Atola fi'lun madi. Fi'lun madi itu fi'il yang menjelaskan tentang yang telah lalu. Berarti atolallah, Allah telah memanjangkan. Kenapa kok enggak yutilu? Kok enggak fi'il madi? Kan mau masih. Tapi kok redaksinya pakai fi'il madi? Yang mana fi'il madi itu menjelaskan yang sudah. Nah, ini dijelaskan oleh tafsir. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu pakai fi'il madi? Perhatikan ini. Kenapa Rasulullah SAW pakai redaksi fi'il madi? Karena itu litahaqquqil wuqu'. Karena pastinya terjadi, 1000% pasti akan terjadi sabda Rasulullah SAW. Jangan diragukan. Jadi barang siapa yang belajar sebulan sekali, seandainya pasti Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya, Allah Ta'ala akan luaskan rizkinya, dan Allah Ta'ala akan matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Kata siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan tadi, insya Allah yang hadir di sini semuanya akan menjadi ahli surga, amin. Akan menjadi ahli surga, amin. Akan panjang umurnya, amin. Akan luas rizkinya, amin. Dan pasti saya katakan tadi, mudah-mudahan akhir pengajian ini dan akhir hayat kita dalam keadaan la ilaha illallah. Paham Bapak-bapak? Paham gak Mas ini? Ibu-ibu paham? Mungkin berbeda cara penjelasannya. Kalau ngomong saya agak cepet. Ya, saya kan orang Jawa, jadi ngomongnya gak bisa direm. Tapi paham gak? Paham? Ya, jadi inilah tujuan kita menuntut ilmu agama. Apa di dalam tugas kita mempelajari agama? Agar kita kenal kepada Allah. Karena tidaklah ada seorang kiai, seorang guru membahas tentang Al-Quran, membahas tentang hadis, membahas tentang penjelasan ulama, cuma kembali kepada 3: al-iman, al-islam, ihsan, sama Islam, iman, sama ihsan. Tidak keluar daripada itu. Dan tiga-tiganya kembali kepada satu kalimat la ilaha illallah. Jadi kita belajar soroh, belajar tafsir, belajar tasawuf, belajar Al-Quran, semua kembali kepada la ilaha illallah. Apa maknanya?
kita belajar ilmu Quran, kita belajar ilmu tasawuf, kita belajar fiqih dan lain-lainnya daripada ilmu agar kita kenal Allah. Itu saja. Agar kenal Allah, itu saja. Kembali kepada la ilaha illallah. Ini apa itu? Deretan penjelasan kita intisari belajar, yaitu ingin mengenal Allah. Ingin mengenal siapa? Allah. Jadi kalau ada ilmu yang tidak berkaitan ujungnya kepada Allah, jangan dipelajari. Ya. Kenapa? Karena hukumnya itu tidak wajib. Loh, kalau kita belajar masalah jual beli lah, jual beli juga ada syarat rukunnya. Kalau seandainya kita jual belinya itu salah, maka yang kita makan haram. Kalau sudah kita makan barang haram, kita jauh daripada kriteria benar tatkala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diwajibkan untuk cari rezeki yang halal. Ya, Simulak menjelaskan idza aradta an ta'rifa ya halalun au haramun min kasbir rajul. Kalau kamu ingin tahu ya halal tidak usahanya dia, maka ketahuilah kalau dia infakkan hartanya untuk ketaatan, untuk mengadakan maulid, untuk mengadakan pengajian, untuk bersedekah, untuk ibadah dan sebagainya, berarti yang ia cari yaitu barang halal. Tapi seandainya dia mempunyai harta, ya kita ketahui dia mencari harta itu hartanya usahanya haram atau halal. Dilihat, kalau halal pasti dia akan menjurus kepada keharaman, pasti. Ya. Jadi orang yang hartanya itu haram pasti ujung-ujungnya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana persis dengan hadis Rasulullah SAW, man akalal halal atau ajawarihuhu sya'am aba. Siapa-siapa yang makan barang halal, mau nggak mau pasti akan tertuntun anggota badannya untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man akalal haram asajawarihuhu sya'am aba. Siapa-siapa yang memakan barang haram, usahanya haram, gerak-geriknya haram, maka akan menjurus pekerjaannya, pikirannya kepada sesuatu yang haram. Nah, berarti jual beli, kita belajar jual beli dengan benar, dengan syarat rukun yang dijelaskan oleh para ulama. Ini jadikan satu sebab untuk kita melaksanakan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita usaha dan cari rizki yang benar, cari rizki yang halal, satu tujuan untuk melaksanakan taat dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala suatu kepahaman, suatu ilmu yang menjurus kepada Allah itu hukumnya wajib. Ya, paham ini ya? Nah, jadi kita membahas atau pengajian apapun intisari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syaratnya. Tidak mungkin kita bisa kenal kepada Allah tanpa kita mempelajari atau tanpa kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dua ini tujuan kita hidup. Sebagaimana mahguru saya yang mulia Samatul Sadr Imam Al-Hafidhil Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fikih, beliau menjelaskan dalam kata mutiaranya, hadaful hayati ithnani. Tujuan hidup ada dua. Ma'rifatullah wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kita mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengagungkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma satu, ingin mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelum pengajian Maulid apa yang dibaca? Apa? Adibai. Simtud Duror. Di dalam Simtud Duror ada penjelasan daripada Al-Habibul Imam Kutub Al-Habib Ali bin Habsyi, pengarang Simtud Duror, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengarang Simtud Duror, ya, mengatakan tasywiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin, kata beliau. Jadi beliau, salah satu tujuan beliau mengarang Maulid, ya, dibaca Maulid agar menimbulkan syauq, rindu,
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala kita rindu, maka terdorong diri kita untuk mengikuti, mempelajari daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya agar kita kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita baca maulid, kita mengadakan maulid, yaitu apa? Dua tujuan, kenal Allah dan kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain, tidak bukan, cuma dua ini. Ingin kenal Allah dan kenal Rasulullah. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Dari mana bid'ah? Kita mengenalkan diri kepada Allah, kita mengenalkan diri kepada Rasulullah, itu tujuan utama daripada tujuan lain kita hidup di dunia ini. Apa? Kata Allah Ta'ala, wa khalaqal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana zat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Ta'ala menguji kalian mana di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ingat, bukan yang paling kayanya, bukan, yang paling cantiknya, bukan, yang paling alimnya, bukan, yang paling dermawan, bukan, yang paling bagus amalnya. Yang paling bagus amalnya. Walaupun Anda tidak ada, usahakan mengamalkan ilmu yang kita punya untuk menjadi orang yang paling bagus amalnya. Walaupun kita orang alim, atau saya ini mungkin dianggap orang alim, tapi kalau seandainya itu amalia saya itu jauh dari kriteria benar, maka tetap saya bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada orang miskin, ada orang pedagang tahu, pedagang tempe, atau mungkin pedagang apapun yang dianggap remeh, tapi dia mempunyai amal yang soleh, dialah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membatasi harus jadi kiai, tidak. Allah tidak membatasi harus jadi ajengan, tidak. Allah tidak membatasi memerintah harus jadi anak kiai, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua umat baginda Nabi Muhammad SAW agar menjadi orang yang paling bagus amalnya. Paham ibu-ibu? Paham? Paham? Nah, mungkin kita menjadi apa itu? Menjadi tukang tahu seandainya. Jangan itu merasa terkucilkan, tidak. Ya, itu rezeki dari Allah. Tapi tetap kita usaha menjadi orang yang paling bagus amalnya. Kenapa? Karena orang yang paling dicintai, orang yang paling tinggi magomnya, yaitu ahsanu amala, yaitu orang yang paling bagus amalnya. Tapi kita harus tahu, ya, tidak mungkin kita bisa memperbagus amaliah kita, tidak mungkin kita bisa tahu cara untuk memperbagus akhlak adab kita, kecuali kita hadir kepada majelis ilmu. Jadi ilmu ini langkah pertama daripada tingkatan-tingkatan untuk kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita buka di dalam kitab Minhajul Abidin. Pertama langkah untuk kita suluk menuju Allah ta'ala, tetap tolabul ilmi. Ya, sehingga Allah ta'ala berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah kepadaku. Beribadah kepada, berarti di sini makna apa? Ahsanu amala. Ibadah itu segala, al ibadatu ismu jinsin likulli ma'rufin, yaitu isim jenis kepada semua kebaikan. Kebaikan apapun yang kita kerjakan itu ibadah. Senyum, kenapa disebut ibadah? Karena kebaikan. Ya, apapun daripada pekerjaan, omongan, gerak-gerik yang dinilai bagus, dinilai ibadah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, aku ciptakan manusia dan jin agar mereka beribadah. Berarti makna ibadah ini mengamalkan daripada ilmu. Bahkan ahli tafsir menjelaskan liya'buduni ay liya'rifuni. Ya, makna liya'buduni ay liya'rifuni. Ya, itu apa? Makna daripada agar mereka menyembah aku, makna muradnya, makna yang dimaksud oleh tafsirnya yaitu agar mereka mengenal aku, katanya. Ya, agar mereka mengenal
Aku. Lah, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa kita didasari dengan ilmu. Oleh sebab itu, sebelum kita beribadah, diwajibkan untuk kita tolabul ilmi. Nah, paham ini, paham? Paham? Ini semangat atau tidak ini? Sudah setengah jam sudah ini. Terus, ibu-ibu terus. Wah, sudah ngantuk semua ibu ya. Katanya Din nggak apa-apa, katanya agak lama katanya. Makanya kalau seandainya saya ngajar sudah ada ngantuk, repot, sudah nggak keluar ini. Padahal ini belum membahas masalah maulid, saya belum. Ya, cuma saya tuntun bagaimana kenal apa tujuan maulid. Tapi sudah, waduh, sudah ngantuk semua. Bagaimana ini? Iya, kata para ulama mengatakan sururun nas fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as, katanya para ulama. Iya. Orang bahagia tatkala memakai baju baru. Nyoba, terutama ibu-ibu, kalau mempunyai baju baru, abaya yang harganya 1 juta, seneng nggak? Seneng, ya. Tapi jangan bahas baju barunya. Kata ulama, ya, wajamul ilmi fi tarkin nu'as, kumpulan didapatnya ilmu di dalam meninggalkan ngantuk. Kalau kita belajar ngantuk, nggak mungkin dapat ilmu sudah. Ya mungkin harus melek. Insyaallah, tapi insyaallah di sini ya kita akan jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Ya, kata Rasulullah SAW dalam satu haditsnya yang pernah sampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Sadri Imam Al-Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Lughih, man ta'algala Rasulullah SAW, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, man ta'allama bil lail, barang siapa yang belajar pada waktu malam, lam yahzan qalbuhu, tidak mungkin sedih hatinya, fi dunyahu wa fi barzakh wa fi akhirati, tidak mungkin sedih, akan dijamin bahagia orang yang getol belajar ilmu pada waktu malam, entah di dunianya, di alam kuburnya, apalagi nanti di akhirnya akan dijamin akan menjadi orang yang bahagia selalu. Ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin selalu bahagia, belajarlah ilmu agama. Ya. Tapi kalau sudah ngantuk ini, apa harus saya teruskan ini? Mau menjelaskan masalah maulid, mau menjelaskan masalah intisari maulid, insya Allah saya mau ngasih ijazah. Tapi kalau sudah ngantuk ini, masih teruskan tidak ini keadaan ini? Mungkin nanti setahun lagi maulid lagi kan ya, diundang lagi mungkin setahun lagi ya, kan lupa penjelasan sekarang kalau disambung bersambung nanti ya. Tapi kalau saya teruskan terpaksa ya, tidur semuanya. Saya katakan tadi bahwa terkumpulnya ilmu di dalam ilmu karena meninggal ngantuk, bukan tidur. Kok tidur juga mati sudah. Mati. Kok sudah mati? Ya iya, kata ulama mengatakan an-naum akhul maut, tidur adalah saudaranya mati, kata ulama. Jadi kalau orang tidur seperti orang mati. Masya Allah. Ya sebenarnya walaupun sebentar kita belajar sudah cukup. Tapi saya mau teruskan lagi. Sebenarnya masih banyak saya teruskan ya. Teruskan insya Allah, teruskan. Kuat ibu kuat kok enggak? Itu sudah sepi dan enggak dijawab. Masya Allah ya. Jadi enggak enak sayanya. Apa saya merem saja ngajinya? Enggak ngurus sampai jam 1 jam 1 nanti kan? Tapi masih jam 9 ya ibu ini. Jam 9, Masya Allah, masih lama ini, mau jam 12 ini. Apa yang salah punya saya apa jam ini ya? Tapi hidupin gini tuh ya, jam 9 tuh. Ini niat nih panitianya biar saya itu lama ngajinya mungkin ya. Iya, Masya Allah. Enggak apa-apa, lama oke-oke saja saya itu. Ya, tapi yang ibu-ibu ini sudah, waduh, bawa selimut, bawa bantal, wah bagaimana ini ya? Wah ini Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya saya teruskan sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sebenarnya saya mau cepet-cepet, tapi dia baru naik katanya. Ya kan harus edit dulu kan ya. Ya, dia selesai langsung saya berangkat ke sini. Kalau saya berangkat sini jam 8 kan belum mulai kan. Jadi selesainya jam setengah 12 tadi kan. Jam 11 lebih 10 tadi kan, sudah malam, sudah selesai dan langsung berangkat ke sini saya itu, ke sana ke sini mungkin 10 menit, iya kan, ya pas. Tapi kok saya teruskan, waduh, Masya Allah, sudah ngantuk semuanya ini, ya, Masya Allah.
Nyoba panitianya siapa? Ini terusin nggak ini Bapak? Terusin tidak ini? Iya. Nanti kalau dimarahin ibu bapak yang ngomong ya, jangan marah-marah ke saya ya. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa tujuan kita hidup untuk mengenal Allah Subhanahu. Sebenarnya saya jelaskan di atas bahwa tadi kita belajar ilmu apapun untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kita bisa kenal Allah kecuali kita mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah SAW kecuali kita mempelajari sirah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara kita biar mengenal Nabi, biar hati kita dikasih nur sehingga kita bisa taatnya rajin, ibadahnya rajin, yaitu mengadakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam itu adalah pembacaan sholawat atau tawassul kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau saya jelaskan satu persatu, hadis juga banyak sekali tentang keistimewaan daripada memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menginfakkan hartanya, orang yang mengeluarkan hartanya, atau orang yang capek dalam mengurus acara maulid, pasti akan dilipat gandakan rizkinya di dunia. Ini ingat, orang yang susah payah mengadakan maulid Nabi, orang yang susah payah untuk bersedekah untuk diadakan maulid Nabi SAW, pasti akan rizkinya dilipat gandakan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini coba tanya siapapun orang yang pernah mengadakan maulid, pasti 100% dilipat gandakan, bahkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan tanya kepada siapapun. Ya, makanya jangan sampai kita malas. Kenapa? Karena kita ini memperingati, mengagungkan, memuliakan kepada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ya, tatkala kita berkhidmah kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berkhidmah kepada guru saja, itu afdal qurab, paling afdalnya ibadah kata ulama. Dalam kitab Bughyatul Musyarridin, wa min afdalil qurab khidmatu ahlil fadl, termasuk daripada afdalnya ibadah kepada Allah Ta'ala yaitu berkhidmah, membantu orang yang alim, orang yang soleh. Apalagi tatkala kita berkhidmah dengan mengadakan maulid Nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dibayar kontan di dunia, apalagi nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kalau nggak percaya. Kalau ingin rizkinya itu banyak, kalau mungkin sekarang kita mengadakan maulid habis 1 juta, besok lusa atau sebulan akan datang akan diketi menjadi 10 juta. Perhatikan kalau nggak percaya. Ya, ini bukan kata saya, karena Nabi SAW ini sendiri ya sahibul alam, ya, yang diamanati mempunyai alam. Rizki turun kepada kita berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai iman karena berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sholat, bisa zakat, bisa haji dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat yang turunkan kepada kita berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pun antum sekalian, Anda sekalian duduk di sini tidak mungkin bisa duduk kecuali ada ta'alluq, ikatan kuat. Ya, ada undangan khusus dari baginda Nabi Muhammad. Kita diundang oleh Nabi, ya, bukan panitia, bukan, ya, kan banyak yang diundang, banyak yang diundang sama dia, lewat Facebook ada, lewat WA ada nggak? Ada, tapi nggak diperhatikan undangan panitia, ya. Tapi kita, ya, mungkin walaupun tidak mendengar dari bara Facebook, diundang langsung, digerakkan hatinya untuk hadir di Masjid Ceromet ini untuk mendengarkan sirah perjalanan atau membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bukan undangan para tinggi, bukan. Ini undangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat mengatakan bahwa tatkala ada dirayakan, diperingati Maulid Rasulullah SAW, Nabi hadir. Nabi hadir. Ya, bahkan bukan Nabi saja yang hadir, semua para anbiya dan rasul dan para aulia ikut hadir bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini termasuk orang yang terpilih.
Ya, pasti nanti kita pulang tidak mungkin sia-sia. Kita pulang tidak mungkin bawa tangan hampa, pasti akan membawa jamuan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti nanti kita akan menjemput syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup penjelasan ya, penjelasan dari para ulama bahwa kita hadir majelis ini, hadir maulid ini untuk apa? Menjawab undangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup sudah. Ya, saya tadi datang ke sini sama Matia dikasih makanan kok. Iya kan? Apalagi kalau kita datang kepada seseorang yang paling termulia, yang paling teragung, yang paling terkaya, kita pasti pulang akan diberikan jamuan, ya bahkan kasih oleh-oleh sampai akhirat nanti, yaitu yang puncaknya kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama panitia. Ya, kata Imam Syafi'i mengatakan man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, siapa-siapa yang mengundang saudaranya untuk menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, hayya'a ya lahu ta'aman, dan mempersiapkan untuk saudaranya makanan. Iya, wa sana'a fihi ma'rufan, dan dia mengerjakan di dalam acara tersebut kebaikan. Apa? Baca maulid baik tidak? Baik. Ngaji baik tidak? Baik. Ya, apa jawabannya? Maka nanti dia akan dikumpulkan bersama siddiqin wassolihin, akan dibangkitkan dan dikumpulkan di surga bersama orang-orang soleh, bersama para anbiya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i julukannya Nasirus Sunnah, ya orang yang menolong sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hafal lebih 9 juta hadis. Jelas beliau tidak mengutarakan sesuatu kecuali terambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebatas itu, barang siapa yang mengundang saudaranya untuk mengadakan maulid Rasulullah SAW, barang siapa yang mengundang saudara menyiapkan makanan dan berbuat kebaikan di dalamnya, maka nanti akan dikumpulkan fi jannatin naim, di surga yang dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bangga buat kita. Ini bukan jamin dari saya, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Kharaiti fil Musnad an Aliyin karamajah, yang mana hadis ini pernah disampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Ustaz Al-Imam Al-Qutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya, ya barang siapa yang memperingati, yang menghadiri, yang mengagungkan yauma miladi, hari kelahiranku, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib dia akan mendapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang dijamin mendapat syafaat Rasulullah SAW, maka berarti dia dijamin untuk masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya, mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang soleh, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan fid dunya wal akhirah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dan orang yang kita cinta semuanya selalu mendapat hidayah, mendapatkan taufik untuk selalu beramal soleh dan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya enggak tega, saya teruskan ya. Insyaallah sudah jam 12 lebih. Insyaallah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah shalawat. Mudah-mudahan kita semuanya, keinginan kita, cita-cita kita dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri daripada taklim ini, bukan ceramah, bukan taklim ini, makanya saya enggak mau duduk di bangku. Kenapa? Saya bukan ingin ceramah, tapi ingin belajar bareng. Kata maha guru saya dalam satu hadis menjelaskan, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai pengajar. Maka saya ini mengikuti guru-guru saya. Setiap kali diundang untuk ceramah, beliau jadikan ceramah itu seperti mengaji.
Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat Yang Mulia Habibur Rahman ya, kalau ngajar pasti modelnya kayak ini. Kenapa? Mengikuti perintah atau mengikuti daripada ayahandanya. Beliau kalau diundang ceramah dimodelkan seperti mengajar. Kenapa? Mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ijazah dari maha guru saya untuk keselamatan, untuk hajat, panjang umur, selamat dari bara musibah apapun yang cocok untuk akhir zaman ini, yaitu beliau mengatakan dulu memberikan ijazah. Saya dengar dari bara Yang Mulia sama Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdul Qadir Faqih membaca Ya Latif 129 kali. Berapa? 129 kali. Setiap selesai sholat baca Ya Latif 129 kali. Apa makna Ya Latif? Kita meminta lutuf. Lutuf itu kasih sayang yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup kalau tanpa ada lutuf, tidak mungkin nyaman hidup. Bahkan guru saya mengatakan, walaupun kita seandainya di neraka, tapi kalau mendapat lutuf, neraka seperti surga. Perhatikan, kita mungkin pernah merasakan makan sedikit kenyang dan nikmat, itu karena mendapat lutuf. Mungkin kita pernah merasakan tidur sebentar 5 menit 10 menit seperti tidur semalam, itu kita mendapat lutuf. Kita belajar mungkin setahun 2 tahun tapi alim dan ilmunya bermanfaat, itu mendapat lutuf. Dan kenikmatan apapun itu kan sebab pada lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah, Ya Latif, minta kita dikasih lutuf di dalam umur, dalam harta, dalam waktu, semuanya mudah-mudahan diberikan lutuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan barang siapa yang kontinu membaca Ya Latif ba'da kulli sholatin, setiap sholat 5 waktu 129 kali, maka akan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, disihatkan badannya, dijauhkan bala musibahnya, terutama sekarang musim corona atau musim fitnah, akan dijauhkan Allah Ta'ala dengan barakah Ya Latif. Ini ijazah di maha guru saya, dan beliau perintahkan untuk menyebarkan kepada siapapun dari umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa mengamalkan semuanya. Bukan saya mengijazahkan daripada guru-guru saya, mudah-mudahan semuanya mendapat syafaat daripada guru-guru saya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak pada hari kiamat dikumpulkan dengan para aulia Allah, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan baca salawat, mudah-mudahan hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Barang Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairil lam yahtalim qatu taha mutlaqan abadan wa ma tathaba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'ama min ru'yatun thabatat wa la yura athrum baulin fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syam jidu fatani gitfahu qad allata qauman idha jalasu indal wiladati sifyadha bimukhtatani hadhil
خصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وشرق ومن محن هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم مولاي صل إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نسأل الإجابة والعافية والسلام في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.